Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, yaitu Ustadz Dr. Zuhelbi MAG dan Ustazah Zamri Danasti MAG. Baiklah, saya Marliza Yulita dengan NIM 2214020075 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hadis ketujuh, yaitu tentang dua kenikmatan yang sering disia-siakan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmizi, Ahmad, dan Darimi. Selanjutnya yang akan kita bahas pertama yaitu bunyi dari hadis, terjemahan perkata, dan terjemahan keseluruhan dari hadis. Yang pertama yaitu bunyi hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nasi sihhati wal farag. Yang kedua yaitu terjemahan perkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni'matani, dua kenikmatan, ma'munun, yang disia-siakan atau dilupakan, fihima, dari keduanya, katsirun minan nas, banyak dari manusia, as-sihhati, yaitu kesehatan, wal farag, dan kesempatan. Yang ketiga yaitu arti keseluruhan dari hadis, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua kenikmatan yang sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, Ahmad, dan Darimi. Yang kedua yaitu pembahasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang dua kenikmatan atau dua nikmat Allah yang kebanyakan manusia tidak memanfaatkannya, tidak menggunakannya sebaik mungkin. Bahkan ada yang menyia-nyiakan, melupakan, mengabaikan, bahkan menelantarkan nikmat itu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping menyuruh menjauhi sifat mengabaikan nikmat Allah ini, tentunya beliau memerintahkan untuk menggunakan dua kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya, karena dua kenikmatan ini adalah kenikmatan yang sangat berharga. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencela orang-orang yang selalu mengabaikan dua kenikmatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi nikmat. Jika kita hitung berapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya.
seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, wa inna ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah An-Nahl ayat 18. Namun dalam hadis ini kita membahas dua nikmat yang sering dilupakan dan disia-siakan. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ni'matani, dua kenikmatan Allah yang makbunun, disia-siakan atau dilupakan. Orang tidak merasa bahwa itu adalah suatu nikmat Allah. Ia mengatakan bahwa nikmat ini bukanlah suatu pemberian khusus, terutama orang-orang yang selalu melupakan atau menyia-nyiakan ataupun mengabaikan nikmat Allah ini. Dia merasakan ketika nikmat itu telah dicabut, sehingga dia melupakan dan tidak menggunakan nikmat ini sebaik-baiknya, tidak memanfaatkan selagi nikmat ini tidak Allah cabut sedikit pun. Malahan katsirum minan nas, kebanyakan dari manusia terjebak pada kesalahan itu, yang mungkin kesalahan ini dianggap sepele, padahal kesalahan ini merupakan suatu sifat yang membuat kita mengabaikan nikmat Allah yang sangat berharga. Di mana nikmat yang dimaksud dalam hadis ini yaitu as-sihhati wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang pertama yaitu nikmat kesehatan. Kesehatan adalah suatu nikmat yang sangat berharga dalam hidup kita. Karena dengan memiliki tubuh yang sehat, kita bisa melakukan semua aktivitas yang akan kita lakukan, baik itu aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, bahkan beribadah. Ketika kesehatan kita terganggu, maka apapun yang akan kita lakukan itu akan terganggu, seperti kita akan melakukan ibadah. Tentunya ketika kita melaksanakan atau melakukan ibadah, tentunya kita tidak akan khusyuk untuk melakukan ibadah tersebut karena kesehatan kita terganggu, seperti batuk, hidung tersumbat, bahkan sakit-sakit badan yang lainnya. Tetapi banyak manusia yang sehat, tetapi mereka lupa dengan kesehatannya, lupa untuk menjaga kesehatannya. Karena dia beranggapan bahwa ketika dia sehat, dia akan selalu sehat. Dia tidak memikirkan ketika dia tidak menjaga kesehatannya, kesehatan itu akan menjadi terganggu, akan berkurang. Dan ketika dia memiliki kesehatan yang baik, dia tidak menggunakannya sebaik-baik mungkin. Seperti dia tidak menggunakan kesehatan tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat, mengerjakan ibadah yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi dia malahan menggunakan kesehatannya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia melakukan hal-hal yang tidak penting untuk dilakukan. Tetapi ketika dia jatuh sakit, dia akan mulai berpikir, ketika dia akan mendapatkan kesehatannya kembali, dia akan melakukan ini, melakukan itu. Padahal ketika dia telah sehat, dia sudah tidak melakukan, dia sudah lupa akan janjinya kepada dirinya sendiri dan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal banyak di luaran sana orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, orang-orang yang ingin melakukan atau melaksanakan ibadah, namun itu terhenti karena dia sedang sakit. Contohnya seperti ketika bulan Ramadan,
kita tentunya melaksanakan puasa. Banyak di luaran sana orang-orang yang ingin melaksanakan puasa, tetapi kesehatannya terganggu sehingga dia tidak bisa untuk melakukan puasa tersebut. Sedangkan kita yang sehat namun tidak melaksanakan puasa itu dengan baik-baik. Malahan kebanyakan dari orang melakukan puasa setengah hari. Itu sama saja dengan tidak melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tidak menggunakan kesehatan kita sebaik-baiknya untuk melakukan suatu yang bermanfaat, kegiatan yang bermanfaat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, selagi kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjaga kesehatan kita, melakukan ibadah dan melakukan kebaikan selagi kita mampu untuk melakukan kebaikan dan melakukan ibadah tersebut. Yang kedua yaitu nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan yang dibahas adalah waktu. Waktu adalah suatu hal yang tidak bisa diulang kembali dan dia akan terus berjalan sesuai dengan alurnya. Namun, sifat manusia adalah mengundur-ngundur waktu. Seandainya kita memanfaatkan waktu kita dengan baik, kita dapat melakukan banyak hal baik, seperti berbuat baik kepada sesama, ataupun berbuat baik kepada diri kita sendiri, contohnya seperti melaksanakan ibadah. Akan tetapi, manusia biasanya menggunakan waktunya kalau sudah sibuk, atau waktunya sudah mau habis, kemudian dia tergesa-gesa untuk melakukan satu pekerjaan itu. Alhasil, pekerjaan yang ia lakukan itu menjadi tidak maksimal. Contohnya, seperti kita sebagai seorang mahasiswa. Ketika kita diberikan tugas oleh dosen, padahal tugas itu telah diberikan 1 minggu yang lalu, tetapi 1 hari sebelum pertemuan atau 1 hari sebelum pengumpulan tugas, kita baru akan melaksanakan atau mengerjakan tugas tersebut. Sehingga waktu kita sudah mepet, materi yang akan kita cari susah didapatkan, sehingga tugas yang kita kerjakan itu menjadi tidak maksimal. Sehingga kita mendapatkan 2 kerugian. Yang pertama yaitu kerugian dalam tugas. Tugas kita menjadi tidak maksimal, tidak sesuai dengan ekspektasi kita pada rancangan kita dari awal. Dan yang kedua yaitu dari segi nilai. Tentunya dosen memberikan nilai yang tidak sempurna juga karena tugas yang kita kerjakan juga tidak sempurna. Pantaslah orang-orang bijak mengatakan bahwa waktu adalah uang, time is money. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nas ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Dalam hal ini menunjukkan bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Siapa saja yang memanfaatkan waktunya dengan baik, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut, bahwa orang-orang yang telah memanfaatkan waktunya dengan baik, dengan mengerjakan berbagai kebaikan dan mengerjakan ibadah kepada Allah, tentulah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman, karena dia sudah memanfaatkan waktunya, karena dia juga menghargai waktu itu.
Untuk itu, kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai makhluk Allah yang diberkahi akal sehat, hendaklah kita selalu menghargai waktu. Karena waktu tidak bisa diulang, namun kita dapat memperbaiki dari hari atau waktu yang sebelumnya. Kita akan berubah menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Dan pembahasan kita yang ketiga yaitu kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang prinsip pendidikan, di mana pendidikan itu adalah untuk membawa dan mengantarkan manusia kepada yang lebih baik. Dalam hadis ini telah diajarkan bahwa kita sebagai manusia harus menjadi lebih baik daripada hari kemarin, karena kita memiliki kesehatan dan kesempatan. Karena sebaik-baiknya orang beriman adalah orang yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Di antara yang diingatkan dalam hadis ini adalah jangan sampai seseorang susah hidupnya karena dia menyia-nyiakan nikmat Allah yang penting ini. Dua nikmat yang telah Allah berikan namun banyak disia-siakan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Jangan disia-siakan nikmat ini. Haruslah kita sebagai orang-orang yang beriman, kita harus memanfaatkan dua nikmat ini sebaik mungkin untuk melakukan berbagai hal seperti bekerja dan melakukan ibadah. Jadi, prinsip pendidikan yang diajarkan dalam hadis ini atau dijelaskan dalam hadis ini yaitu bagaimana seseorang berakhlak terhadap dirinya sendiri. Yaitu bagaimana dia menghargai kesehatannya, bagaimana dia menghargai kesempatan atau waktu yang dia dapatkan, apakah dia itu dapat menggunakannya sebaik mungkin seperti melakukan banyak hal, melakukan berbagai kebaikan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk kebaikan banyak orang. Karena jika kita mengingkari atau jika kita mengabaikan dua nikmat tersebut, maka kita sudah tidak berbuat baik kepada diri kita sendiri, karena itu dapat menyiksa diri kita sendiri. Yang pertama dalam segi kesehatan. Apabila kita tidak menggunakan kesehatan kita sebaik mungkin atau kita tidak menjaga kesehatan kita, maka yang akan merasakan adalah diri kita sendiri. Yang kedua yaitu kesempatan. Ketika kita menyia-nyiakan kesempatan kita yang kita dapatkan, maka kita juga telah mencela diri kita, karena itu merupakan peluang bagi kita untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita lalai untuk melakukannya, maka kita tidak akan dapat melakukan hal itu lagi di kemudian hari, karena pada hari ini kita sudah lalai. Kemudian prinsip yang kedua yaitu hadis ini mengajarkan bagaimana seseorang itu menyadari kekeliruan atau menyadari kesalahan yang telah dia lakukan. Ketika dia berbuat salah pada hari ini, harusnya besok dia berubah menjadi lebih baik. Dia akan mengevaluasi bagaimana kesalahan itu dapat terjadi pada dirinya, sehingga pada kemudian hari dia tidak mengulangi kesalahan yang sama pada waktu yang berbeda. Yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi nikmat. Jika kita hitung, kita tidak dapat menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang dapat kita raih itu hanyalah untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. Allah memberikan nikmat baik di langit, di bumi, di darat maupun di laut.
itu hanyalah untuk kemaslahatan dan kebaikan dalam kehidupan manusia. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa jika kita melakukan kesalahan pada hari ini, maka kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama pada hari kemudian. Kita harus selalu memperbaiki diri, kita harus mengevaluasi diri kita di mana kita salah, maka kita harus memperbaikinya. Dan kita tidak boleh melakukan kesalahan itu di lain waktu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu memperbaiki diri. Dan jika hari ini sudah baik, maka hari esoknya lebih baik lagi. Demikianlah sedikit pemaparan materi mengenai hadis ke-7 tentang 2 nikmat yang disia-siakan. Semoga dapat dijadikan sebagai menambah wawasan kita dalam menikmati kehidupan kita dengan memanfaatkan 2 kenikmatan yang telah Allah berikan tadi, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf karena saya berada dalam proses pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi maupun dari contoh-contoh yang telah saya berikan. Dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.